Selamat pagi sahabat Pemasyarakatan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali dengan saya Aji Wicaksono dan rekan saya Rizky Ayu Hanifah dalam acara Apa kabar Pemasyarakatan? Sahabat Pemasyarakatan, telah kami rangkum berita-berita menarik, terupdate, dan teraktual seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, baik Lapas, Rutan, Bapas, maupun Rukbasan. Nah, sahabat Pemasyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja dalam minggu ini, tetap bersama kami di Apa kabar Pemasyarakatan? Berita pertama kita awali dengan penetapan Satgas Penguatan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, di mana penetapan Satgas ini juga merupakan progres yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan apel penetapan satuan tugas penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berpredikat wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBM berkomitmen untuk menjadi lembaga yang anti terhadap korupsi serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Oke sahabat Pemasyarakatan, berita selanjutnya datang dari Lapas Semarang yang baru saja meresmikan Galeri Kedung Semarfah. Peresmian galeri ya, Ji. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas peresmian Museum Penjara, kali ini kita akan lihat Galeri Kedung Semar di Lapas Semarang. Nah betul, seperti apa sih galerinya? Yuk kita saksikan. Bahwa Lapas kelas 1 Semarang saat ini sudah 2 bulan yang lalu telah meresmikan berdirinya Alpasis Band, yaitu merupakan kepanjangan daripada anak lapas berprestasi. Tentunya ini dengan pertimbangan atau latar belakang bahwa kita untuk menelusuri minat dan bakat daripada warga binaan dalam bidang musik. Selain pembinaan kemandirian dan lain sebagainya, kita juga memperhatikan nilai-nilai di mana Alpasis ini bisa untuk melepas penat bagi para warga binaan maupun pegawai yang lainnya yang pada saat ini terlebih dalam pandemi COVID ini mereka masih tetap bisa terhibur dan ceria, sehingga itu juga sebagai salah satu untuk kekebalan atau imunitas tubuh kita. Harapan kami ke depan bahwa Alpasis ini mungkin bisa membuat album ataupun menciptakan lagu sesuai dengan kemampuan dan karakteristik di lingkungan yang ada di Jawa Tengah, di mana pada saat ini Alpasis itu sudah beranggotakan 15 orang, sehingga betul-betul ini dapat memupuk dan menyalurkan minat dan bakat daripada warga binaan untuk lebih berprestasi. Nah itu tadi nih, Pak, Galeri Kedung Semar yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah di Lapas Semarang. Ternyata menarik sekali ya galerinya, bisa menjadi alat sosialisasi kepada masyarakat luar tuh, Ji. Nah betul biar banget. mereka tahu bagaimana itu pemasyarakatan. Nah betul banget tuh. Nah berita selanjutnya datang dari Sumatera Selatan yang berita ini cukup membanggakan loh. Wah, ada berita apa tuh, Ji? Nah jadi pada tanggal 10 September tahun 2020, petugas Lapas Kelas 1 Palembang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu di Lapas Kelas 1 Palembang. Gimana modusnya, Ji? Nah, untuk tahu selengkapnya, kita simak berita berikut ini.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang amankan seorang pengunjung lapas yang hendak titipkan makanan dan barang keperluan narapidana ke dalam lapas. Bersamanya, didapati satu paket narkoba jenis sabu yang hendak diselundupkan dengan modus memasukkannya ke dalam pasta gigi yang sedianya akan dia titipkan untuk salah seorang kerabatnya penghuni lapas kelas 1 Palembang. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Alfi Zahrin Kemas, saat dikonfirmasi oleh Infopas, membenarkan kejadian tersebut dan memberikan apresiasi terhadap kinerja apik oleh petugas Lapas Palembang. Luar biasa ya petugas pemasyarakatan ini, patut diapresiasi. Nah betul banget tuh, di tengah maraknya modus-modus penyelundupan narkoba masuk di dalam lapas, petugas-petugas kita sangat gigih untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Ya, sangat membanggakan petugas-petugas kita ini. Nah, masuk berita selanjutnya nih, Fah. Kita terbang dulu ke Pulau Kalimantan. Ada apa sih, Ji, di Kalimantan? Di Kalimantan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan baru saja membuka konsultasi teknis pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Selatan tentang optimalisasi layanan bagi hak warga binaan pemasyarakatan. Oke, mari kita simak berita selengkapnya. Selamat pagi, apa kabar pemasyarakatan? Saat ini kita sedang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam acara pembukaan konsultasi teknis pemasyarakatan optimalisasi layanan hak warga binaan pemasyarakatan di Lapas Rutan, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dihadiri oleh 50 peserta akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 9 sampai dengan 10 September 2020. Kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga, yang juga mengungkapkan 3 kunci pemasyarakatan maju yang diharapkan dilaksanakan oleh jajaran pemasyarakatan dengan konsisten. Jadi, seorang KUP harus bisa mendeteksi dini kemungkinan persoalan yang terjadi yang mengakibatkan nama pemasyarakatan menjadi tidak baik. Dari Banjarmasin, Astrid Pasmi melaporkan. Nah, itu dia tadi, Fah, kabar dari Kalimantan Selatan, di mana Pak Dirjen telah menyampaikan kepada seluruh jajaran di Kalimantan Selatan untuk menjaga marwah pemasyarakatan dengan 3 kunci pemasyarakatan maju. Betul, maka dari itu kita sebagai insan pemasyarakatan harus saling mendukung nih, Ji, dalam memajukan institusi pemasyarakatan ini. Oke, sahabat masyarakatan, berita selanjutnya datang dari Jawa Barat, khususnya di Rutan Garut yang baru saja melakukan PCR tes swab masif terhadap warga binaan dan petugas loh. Ya, di mana saat ini kita terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman jajaran pemasyarakatan di unit pelaksana teknis. Oke, mari kita lihat tayangan berikutnya. Menindaklanjuti surat edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bahwa seluruh PT pemasyarakatan untuk melaksanakan kegiatan swab massal kepada seluruh petugas dan warga binaan di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami langsung menindaklanjuti edaran tersebut dengan bekerja sama dengan stakeholder, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Garut maupun Puskesmas Siliwangi. Kita ada 42 orang petugas yang akan dilakukan swab test dan secara random kepada warga binaan Rutan Kelas 2T Garut. Kita diberikan swab test itu sekitar 50 swab test dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Hasil tes ini juga semoga tidak ada yang reaktif, semuanya non reaktif. Bagus sekali nih, Ji, kegiatannya. Mudah-mudahan bisa menekan angka positif di lingkup pemasyarakatan. Nah, semoga sahabat masyarakatan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan tugas dimanapun berada.
Oke nih Fah, berita selanjutnya masih datang dari Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah beserta Kepala Divisi Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat baru saja meresmikan peluncuran aplikasi Si Ratu Cilok yang dimiliki oleh Rutan Depok, Fah. Aplikasi Si Ratu Cilok, Ji. Aplikasi apa sih itu? Penasaran kan sahabat masyarakatan? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Check this out. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat baru saja meresmikan peluncuran aplikasi Si Ratu Cilok. Informasi Rutan 1 Cilodong Depok. Berbagai jenis layanan dalam satu aplikasi pintar. Unduh, bergabung, dan nikmati berbagai kemudahan pelayanan. Daftar kunjungan. Kamu dapat melakukan kunjungan tanpa harus mengantri. Integrasi dan remisi. Kini informasi mengenai pengurusan dan remisi dapat langsung diakses dari smartphone-mu. Dapatkan informasi terupdate seputar Rutan Kelas 1 Depok. Kamu juga dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan seputar pelayanan. Bantu kami dengan memberikan penilaian secara objektif. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Si Ratu Cilok hadir untuk Anda. Jadi pedoman, mari wujudkan insan ramah melayani. Oh, itu aplikasi informasi pelayanan ya, Ji? Nah, betul banget tuh, Fah. Dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat dapat dipermudah untuk melakukan akses layanan di Rutan Depok. Caranya gampang loh. Tinggal download aplikasinya di App Store ataupun di Play Store. Nah, nih Fah, berita selanjutnya kita jalan-jalan dulu nih ke Kota Kendal. Oke, ada apa sih, Ji, di Kendal? Penasaran kan? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Lapas Terbuka Kendal sebagai lapas produktif terus mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kali ini, memanfaatkan lahan seluas 1,5 hektar, 21 warga binaan yang sedang menjalani asimilasi dikenalkan dengan program pembinaan kemandirian budidaya melon. Dimulai dari pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, dan perawatan hingga pemanenan melon. Kegiatan budidaya melon ini merupakan kerjasama Lapas Terbuka Kendal dengan CV Agro Kirana. Kalapas Terbuka Kendal, Rusdedi menyampaikan, dengan kegiatan ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya melon, sehingga kelak akan bermanfaat saat ia kembali ke tengah masyarakat. Lapas Terbuka Kendal membuka kesempatan seluas-luasnya kepada stakeholder terkait yang ingin bekerja sama melaksanakan pembinaan kemandirian di Lapas Terbuka Kendal. Wah, keren ya, di Lapas Terbuka Kendal ada panen melon, Ji. Nah, betul banget, Fah. Melonnya juga berkualitas. Dan tahu nggak sih, ini adalah hasil dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Terbuka Kendal. Nah, sahabat masyarakatan, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, gimana kalau kita santai dulu sejenak untuk menyaksikan tayangan ini yang dapat membuat kita tersenyum, bahkan bisa membuat tertawa loh, Fah. Wah, boleh juga tuh. Langsung kita lihat aja yuk tayangannya. Yuk, kita lihat. Pak Iwan, bagaimana goes hari ini, Pak? Oh, luar biasa. Ini belum seberapa. Sombong amat. Jadi masih kurang panjang. Jadi jalurnya ini kedepannya perlu dicari jalur yang lebih panjang. Apa lu kata?
Bapak Fikri, Ya. dengar-dengar tadi Bapak Fikri nyasar. Saya nggak nyasar, cuma ditinggal sama rombongan. Pokoknya kalau lucu laki-laki separuh jangan gabung dengan deh. Cabut aja cabut. Inilah dia yang nggak kuat, mobilnya sepedanya dimasukin ke mobil. Salah satunya Pak Angga. Angga, I love you Angga. Muah, bete ku Angga. Wah, seru sekali sih Ji. Ternyata di balik jeruji besi itu banyak cerita-cerita lucu seperti ini. Nah betul banget Fah, jadi di balik jeruji itu tidak sekaku dan setegang apa yang masyarakat pikirkan. Baik sahabat masyarakatan, itu tadi berita-berita yang telah kami sajikan di minggu ini. Dan berita yang terakhir, kali ini kita punya produk unggulan Fah yang datang dari Lapas Khusus Gunung Sindur. Apa itu jenis produknya? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Anda merasa pegal ini? Capek? Juga keseleo? Anda capek? Minum ini. Dapatkan segera Jahe Merah Lapsus Gunung Sindur. Jahe Merah Lapsus Gunung Sindur dipercaya membalikan kembali mood Anda dan membuat Anda tidak kembali pegal-pegal. Terbuat dari bahan alami pilihan. Jahe Merah Lapsus Gunung Sindur dipercaya cuk. Wah, ternyata Lapas Gunung Sindur punya produk unggulan nih, Ji. Nah, jahe merah ini bagus sekali untuk stamina kita di masa pandemi seperti ini. Oh iya sahabat masyarakatan, program terbaru dari PAS TV yaitu Prison Art Show akan berkolaborasi dengan Lapas Khusus Gunung Sindur yang akan tayang live streaming pada YouTube channel Humas Dijen PAS pada hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2020, Fah. Wah, menarik banget nih, Ji. Pasti bakal keren. Sahabat pemasyarakatan, jangan lupa saksikan ya. Dan jangan sampai ketinggalan. Baik sahabat masyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan. Terima kasih sudah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk tahu berita-berita yang ada di pemasyarakatan, tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti